Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membacakan materi kami dengan berjudul Membandingkan Perkembangan Kehalalan Antara Indonesia dan Asia. Di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu Hasrullah, yang kedua Muslimin, dan yang ketiga Paramita Diwa, yang keempat Inar, dan yang kelima Risna Dinti Rahma, dan yang terakhir yaitu Sri Eka Fitri. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama yaitu membandingkan perkembangan kehalalan antara Indonesia dan Asia. Globalisasi, perdagangan bebas dan masyarakat ekonomi Asia atau MEA dewasa ini berdampak meningkatnya peredaran produk makanan dan minuman baik lokal maupun impor di masyarakat. Produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat belum tentu memberi rasa aman, nyaman, tenteram, dan layak dikonsumsi oleh konsumen muslim. Karena syariat Islam mewajibkan kepada umat Islam untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal sesuai syariat Islam. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan teman saya, di mana zaman sekarang ini masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lebih memperhatikan tanggal kadaluarsa daripada label halal. Kondisi masyarakat Indonesia yang awam tentang produk halal dan haram, sebagian besar masyarakat bersikap masa bodoh dalam mengkonsumsi berbagai macam produk yang ada di pasaran. Terlebih lagi, sosialisasi tentang produk berlabel halal masih sangat kurang. Artinya, masih sebagian orang saja yang sadar akan pentingnya label halal tersebut, yang akan mencari tahu status kehalalan produk yang dikonsumsinya untuk mempermudah mengetahui produk yang dikonsumsi halal dalam kemasan, maka dapat dilihat dari label halal yang tercantum pada kemasan produk tersebut. Label pada produk, terutama produk pangan, merupakan hal yang sangat penting diperhatikan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya, yaitu suatu makanan dikatakan halal jika berdasarkan sifat dan bagaimana cara memperolehnya. Menentukan kehalalan bukan hanya dalam pengonsumsian terhadap makanan dan minuman saja, namun produk kesehatan dan kosmetik juga. Menganalisis kehalalan memiliki kompleksitas tersendiri, mulai dari proses awal pembuatan, bahan yang digunakan dalam pembuatan, hingga akhir produk. Setelah itu baru diresmikan sebagai produk halal atau haram. Jaminan produk halal menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang pesat. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Menurut syariat Islam, landasan hukum produk halal sesuai syariat Islam antara lain terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal, baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan musuh yang nyata bagimu, orang-orang yang beriman. Yang kedua itu Quran surah Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Saya akan melanjutkan slide dari pembahasan teman saya, yaitu membandingkan tingkat kehalalan di Indonesia dengan di Asia. Di mana kita ketahui, dapat kita lihat bahwa hal ini dari besarnya pengeluaran untuk konsumsi sebesar 154,9 US dollar. Sayangnya, dari besarnya jumlah penduduk muslim dan konsumsi produk halal dunia, Indonesia bukanlah negara pemasok produk halal terbesar dunia. Berdasarkan Halal Food Indicator tahun 2016, Uni Emirat Arab merupakan negara pemasok dan pengembangan makanan halal terbesar. Jadi, ketika kita melihat bahwa Indonesia bukanlah penghasil produk halal terbesar di dunia, tetapi yang menjadi penghasil produk terhalal, produk terbanyak yang halal di dunia adalah Uni Emirat Arab.
Kemudian bahkan Indonesia tidak masuk 10 besar, sedangkan di Asia Tenggara Indonesia juga bersaing dengan beberapa negara yang mengembangkan produk halal. Sedangkan pada tingkat internasional, implementasi kebijakan yang berkaitan dengan konsumen merupakan bagian dari permintaan konsumen terhadap pangan halal bersertifikasi dari Indonesia dalam perdagangan pada produsen berkaitan dengan produk pangan yang diimpor, baik yang bersertifikasi maupun yang belum. Nah, pada produk pangan yang diimpor, baik yang bersertifikasi maupun belum, maka perlu mendapatkan sertifikasi. Jadi, setiap produk yang masuk diimpor maupun diekspor harus memiliki sertifikasi halal. Selanjutnya, keberadaan pangan halal di Asia Tenggara dalam kerangka penerapan masyarakat ekonomi ASEAN menekankan pada ketahanan pangan sebagai prioritas berupa ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan merupakan kebutuhan eksistensial. Perdagangan ini menunjukkan bahwa perdagangan makanan olahan misalnya merupakan bagian dari upaya integrasi pasar antara negara-negara mengekspor barang-barang pertanian, mentah dan impor yang derivatif. Dengan adanya label halal, konsumen muslim dapat memastikan produk mana saja yang boleh mereka konsumsi, yaitu produk yang memiliki dan mencantumkan label halal pada kemasannya. Dalam hal ini terdapat pada pasal 2 dalam fatwa MUI yang berbunyi produsen harus mencantumkan tulisan halal pada label atau penandaan makanan produknya, bertanggung jawab terhadap makanan tersebut bagi pemeluk Islam.